Ketika ada tokoh ya yang kemudian bicaranya salah atau mungkin karena informasi yang diterimanya nggak pas, maka itu harus diluruskan, nggak boleh dibiarkan. Kasian kan kalau salahnya terus-terusan gitu kan. Tapi ada loh netizen yang kemudian bilang, bagaimana kalau bertemu, berdiskusi, berbincang? Boleh. Mungkin Mas Saiful bisa atur, nanti kita undang aja. Boleh Pak, gitu nanti kan. saya undang beliau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore menjelang malam nih Pak. Ini mau bincang-bincang lagi, ada statement Twitter Bapak nih Pak. Dan kebetulan juga diangkat di berita nih Pak. Ini saya baca berita dari sindonews.com. Novel Baswedan ikut serang Fahri Hamzah. Sebenarnya bela siapa? Gimana itu Pak? Bukan nyerang lah, kita luruskan. Siap. Ketika ada tokoh ya yang kemudian bicaranya salah atau mungkin karena informasi yang diterimanya nggak pas, maka itu harus diluruskan, nggak boleh dibiarkan. Kasian kan kalau salahnya terus-terusan gitu kan. Saya juga heran ya, kenapa kok yang bersangkutan itu bela sekali ke Firly ya. Iya. Apa karena kemarin milih Firly gitu. tapi terlepas dari itu semua lah, kita mestinya bela kebenaran, jangan bela orang ya. Kalau bela orang, nanti orang itu berbuat salah, bingung mau bela apa enggak. Tapi konteksnya begini, dalam hal yang dikatakan oleh Bang Fahri yang mengatakan bahwa berantas korupsi itu tidak perlu tepuk tangan, ya memang betul, kita nggak minta tepuk tangan. Tapi terus dikatakan bahwa berantas korupsi itu pencegahan diem-diem saja. Lah sekarang ada pencegahan apa yang telah dilakukan? Nggak ada gitu loh. Jadi jangan kemudian memakai asumsi dan menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Tapi ada loh netizen yang kemudian bilang, bagaimana kalau bertemu, berdiskusi, berbincang? Boleh. Mungkin Mas Saiful bisa atur, nanti kita undang aja. Boleh Pak, gitu, nanti saya undang beliau Pak. Tapi konteksnya begini ya, kita itu memberantas korupsi mesti harus paham bahwa yang berantas korupsi kan nggak cuma Indonesia, banyak negara yang telah melakukan. Kita contoh yang berhasil, ya. Jangan contoh yang gagal, ya. Kalau contoh yang gagal rugi gitu kan. Contoh yang berhasil, bagaimana dilakukan dan lain-lain kita bisa lihat lah contohnya. Dan sebenarnya berantas korupsi itu juga terlalu dihingar-bingarkan juga nggak baik ya. Iya. Tapi yang baik adalah dilakukan dengan berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan sinergi antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Apakah yang lalu-lalu nggak ada pencegahan? Salah. Coba dilihat, saya ingat sekali KPK itu dulu pernah melakukan upaya untuk perbaikan tata kelola atau penggunaan anggaran kalau nggak salah di BI ya. Itu bagus sekali perubahannya. Dan KPK juga pernah mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan segala macam, bagus sekali hal yang bisa dilakukan. Dan waktu itu KPK juga pernah melakukan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu banyak sekali dilakukan. Saya pernah membantu kegiatan pencegahan itu. Dan banyak lagi. Kalau mau diceritakan, panjang sekali. Memang saya bukan di bagian pencegahan. Tapi saya pernah beberapa kali ikut membantu tugas-tugas pencegahan. Apakah yang saya sampaikan itu disampaikan di publik? Memang mungkin publikasinya kurang ya. Saya nggak tahu, tapi dilakukan dengan baik dan luar biasa. Kalau sekarang ini yang dipuji oleh Bang Fahri contohnya, oleh pimpinan yang sekarang. Ini lebih baik Pak pimpinan. Lebih baik ya? Iya, lebih baik apanya? Lebih baik apanya? Diemnya? Lebih baik nggak nangkep KPK. Atau lebih baik nggak nangkep koruptor? Ini yang mesti harus diluruskan. Jadi jangan kemudian senang ketika KPK hanya menggunakan anggaran, tapi kemudian nggak berbuat apa-apa. Dan kemudian marah atau benci atau memusuhi ketika KPK memberantas korupsi dengan bersemangat. Iya. Jadi logikanya jangan dibalik gitu. Tapi saya siap lah nanti kalau saat tertentu ngobrol. Kalau ngobrol sendiri gini kan terlalu panjang. Betul. Dan saya juga ingin dengar jawabannya gitu ya. Nah, menariknya dari Pak Fahri Hamzah kan dulu kan waktu beliau di DPR kan, dia kan berstatement ingin KPK dibubarkan kan gitu Pak. Iya. Sekarang wah KPK bagus. Kan sangat kontraproduktif lah. Iya. Ya memang seperti yang dikatakan tadi bahwa ingin KPK dibubarkan pada saat KPK bersemangat bekerja, kan lucu ya. Iya.
Dan ingat loh, perubahan undang-undang KPK yang sekarang ini benar-benar bisa memasung dan melemahkan KPK, ini kan kontribusi yang bersangkutan juga. Jadi kita harus melihat itu sebagai masalah. Tapi pertanggungjawabannya bagaimana setelah lemah? Ayo, gimana dong pertanggungjawabannya? Ya mesti ada solusinya lah. Kalau salah ya sudahlah. Tapi kan jangan bagus ulangi katanya, gitu kan. Gimana? Tadi kan katanya bagus kata Pak Fahri. Ya bagusnya yang mana, tunjukkan gitu. Jadi jangan kemudian KPK-nya diem saja. Oh bagus kerjanya. Loh sebetulnya belain siapa gitu. Kalau bela negara, pastilah berharap KPK bisa bekerja benar. Iya. Apa bidangnya? Boleh di penindakan, pencegahan, atau pendidikan. Iya. Terus yang mana? Kalau tiga-tiganya, kasih contoh dong yang jelas gitu kan. Ya, mungkin pencegahan yang mana yang bagus? Mungkin bagusnya gini Pak, kan sekarang KPK bagus Pak. Bagus dalam arti kan sudah tidak ada koruptor ditangkap yang besar-besar kan Pak. Iya. Jadi yang kecil-kecil berarti kan bagus kerjanya Pak. Ya itu makanya kan kebalik-balik ya. Jadi menggunakan indikator dalam menilai permasalahan itu mesti jelas. Kalau indikatornya hanya dipakai kalau nggak ada yang ditangkap berarti korupsi hilang. Oh iya betul juga ya. Jadi kalau gitu nggak usah ada penegakan hukum sama sekali. Jadi nggak ada kejahatan di Indonesia. Apa begitu? Benar. Ya kasihan masyarakat. Nanti banyak jadi korban ketidakadilan, korban tindakan kesewenang-wenangan dan lain-lain. Penegakan hukum itu mesti jalan benar. Pemberantasan korupsi harus jalan benar. Makanya banyak-banyak diskusi sama orang-orang yang atau pakar-pakar yang bisa menjelaskan soal pemberantasan korupsi yang baik. Dan jangan hanya mendengarkan sepihak, dengarkan dengan tuntas. Tapi ini nasihat kan, saya tentunya berharap siapapun orang yang kritis, yang mau menyampaikan kebaikan, tetap bisa menyampaikan dengan jernih, dengan objektif, dan tentu dengan hal yang positif. Soalnya kalau yang dilakukannya justru malah sebaliknya, yang menguntungkan pihak lain. Makanya pertanyaan saya sederhana, belain siapa sih sebenarnya? Gitu. Alangkah baiknya nanti kita ingin mengundang beliau biar Bapak nanti diskusi sama beliau Pak Fahri Hamzah kan. Saya dengan senang hati. Langsung gitu Pak. Nanti kita atur, kalau nggak mau ke sini ya ke tempat lain boleh. Boleh. Boleh Pak, nanti kita coba untuk hubungi beliau Pak. Iya. Nah, kita lanjut lagi tentang Pak Fahri Hamzah ini kan, beliau kan sekarang orang politikus kan Pak. Dan wajar nggak sih Pak orang politikus memuji pimpinan KPK? Secara umumnya, pada umumnya kan banyak pimpinan politik yang ditangkap oleh KPK seperti itu Pak. Memang kalau dilihat trennya sekarang ya, trennya sekarang ini Firly Bahuri dan kawan-kawan ini dipuji oleh orang-orang dari DPR dan dari politikus lah ya. Mereka memuji Pak Firly gitu ya. Memuji kerja baik dan lain-lain. Tapi saya bingung kerja baik yang mana gitu. Saya nggak paham. Tapi di sisi lain, sebelum ini KPK-nya itu dicela, dicaci maki dan lain-lain. Pertanyaannya, ini serius kah gitu kan? Atau dilakukan karena suatu hal gitu? Atau karena ingin membenci KPK ketika bekerja benar dan kemudian menyukai KPK ketika tidak mengerjakan apa-apa? Atau bekerja sekedarnya saja? Jadi saya pikir logika jangan dibalik-balik lah. Masyarakat tolong dikasih masukan yang benar, dikasih informasi yang jujur gitu ya. Kalau masyarakat kemudian diberikan masukan yang tidak benar, yang tidak jujur, nanti kasihan. Sehingga ada masyarakat yang salah, mendapatkan informasi yang salah, kemudian mengambil kesimpulannya jadi salah. Kan jadi kasihan. Tapi bedanya KPK yang dulu sama sekarang kan, kalau dulu kan banyak ancaman Pak, diteror, diserang. Kalau sekarang kan aman-aman saja itu bukan berarti itu bagus tuh. Nggak ada koruptor kan Pak. Jadi begini, kita lihatlah di semua negara, ketika lembaga anti korupsi di negara manapun bekerja benar, pasti ada serangan balik. Pasti ada teror dan lain-lain. Paling enggak dimaki-maki lah. Itu bagian indikasi Pak apa? Ya itu jadi indikasi. Jadi akhirnya kita bisa lihat sebagai gambaran gitu. Kalau berantas korupsi itu pasti ada koruptor fight back gitu ya, serangan balik koruptor. Tapi ketika kita nggak berantas korupsi, ya dipuji-puji. Sebetulnya gambaran lah KPK-nya sekarang itu tergambar dengan fenomena tadi yang saya katakan. Dan itu terjadinya nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu. Ya di penerimaannya udah seluruh partai kalau nggak salah itu semua sepakat kan Pak, tidak ada yang ngasih catatan buat Pak Firly kan Pak gitu. Ya, terlepas dari apapun itu ya, saya pikir kan seharusnya dari perwakilan kita yang di DPR dari partai politik
tentunya kita berharap mereka bisa melakukan tugasnya dengan benar ya, karena mewakili kepentingan kita sebagai masyarakat. Tapi kalau kemudian justru berlaku yang sebaliknya, ya kita sedih. Dan tentu kita tidak berharap hal itu. Dan ke depan ini kan 2024 kan ada masa pemilu. Iya, betul, Pak. Tentunya kita juga sebagai masyarakat penting untuk terus menyuarakan agar semua kontestan, semua pihak yang ingin ikut pemilu perlu menceritakan bagaimana rencana ke depan untuk memberantas korupsi. Apakah ingin korupsi dibiarkan sehingga masyarakat terus menjadi korban, atau ada trik-trik khusus, atau ada yang berani bicara seperti beberapa anggota legislatif yang lain, saya nggak perlu sebut nama ya, yang dibilang bahwa saya bisa dalam sehari atau sebulan, dalam setahun bisa memberantas korupsi. Boleh juga ngomong begitu. Nanti kita ukur kan mana yang benar. Gitulah kurang lebih. Terima kasih Pak untuk kita pembahasan tentang Pak Fahri Hamzah. Semoga ke depan beliau bisa kita undang atau enggak kita ke tempat beliau atau ketemu di mana untuk diskusi ini Pak. Ya, untuk kebaikan. Untuk kebaikan tentu Pak. Kita di sini kan bicara isu anti korupsi Pak. Benar. Siap, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Karena kalau di Twitter kan cuma teks Pak. Ya, dan sedikit. Dan yang pro kontra kan banyak Pak. Kalau gini kan enak Pak, bisa mendengarkan langsung dari Bapak. Insya Allah. Siap, terima kasih Pak. Salam integritas, anti korupsi.